Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa-siswa hebat? Semoga semua dalam keadaan sehat. Tak lupa kita berdoa dulu sebelum memulai materi kita. Lanjutan dari materi kemarin ya. Ya, berdoa dulu ya. Oke, baik. Pada lanjutannya, kita akan melanjutkan mengenai hakikat dan fungsi dari manajemen. Apa sih hakikat dan fungsi manajemen? Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini menurut Dr. Andes Malayu ya. Jadi menurut beliau bahwa manajemen adalah ilmu dan juga seni yang mengatur pemanfaatan terutama sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya agar efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Kalau menurut George and Terry, menyatakan bahwa manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, di situ ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya ya. Ini hampir mirip ya dengan Dr. Haji Malayu bahwa tujuan dari manajemen adalah untuk memanfaatkan segala sesuatunya agar efektif dan efisien. Apa sih manfaat dari manajemen? Nah, menurut Tani Handoko bahwa manajemen dibutuhkan untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya baik oleh pribadi maupun perusahaan. Jadi tujuan manajemen itu untuk mencapai tujuan. Apa sih yang sudah kita tetapkan atau apa yang sudah organisasi tetapkan? Ya. Yang kedua, manajemen membantu keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang telah ditetapkan ya. Jadi manajemen ini membantu keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang telah organisasi tetapkan. Juga dengan adanya manajemen akan berguna untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta menjaga keseimbangan dari berbagai tujuan. Nah, jadi manajemen ini berguna sekali untuk perusahaan sebagai keseimbangan, juga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Tingkatan manajemen yang pertama adalah manajemen puncak atau top level manajemen. Manajemen puncak adalah tingkat manajemen yang paling atas atau memiliki otoritas tertinggi. Contohnya adalah CEO, General Management, atau yang sering pula disebut presiden direksi. Yang kedua adalah manajemen menengah ya atau middle management. Ini tingkatan berada pada tengah-tengah dari hierarki manajemen pada sebuah perusahaan. Nah, contohnya tingkatan manajemen tengah adalah kepala departemen ya, misalnya manajer keuangan, manajer pembelian, manajer produksi ya. Lalu yang terakhir adalah manajemen lini atau first level. Ini adalah tingkat manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan, bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Contohnya adalah mandor, pengawas, ya, supervisor, ya. Nah, tuh. Apa saja yang menjadi prinsip dalam manajemen? Yang pertama adalah pembagian kerja. Ya, dalam pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan keahlian sehingga pelaksanaan kerja yang dapat berjalan efektif. Artinya penempatan karyawan harus sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Yang kedua, kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab. Artinya wewenang dan tanggung jawab menjelaskan bahwa tiap karyawan harus memiliki wewenang dan tanggung jawab yang seimbang. Ya, jadi setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Yang ketiga, harus memiliki disiplin. Ini penting banget, sikap disiplin merupakan perasaan yang taat, patuh terhadap pekerjaan sehingga karyawan harus memiliki sikap ini ya, ditanamkan pada karyawan untuk memiliki sikap disiplin yang baik. Lalu yang keempat, kesatuan perintah.
Ini bahwa dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus perhatikan kesatuan perintah dalam perusahaan. Karyawan harus tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diperolehnya dalam struktur perusahaan. Prinsip yang kelima, kesatuan arah. Ya, dalam prinsip ini, seorang karyawan harus diarahkan menuju sasarannya sesuai dengan wewenang yang diberikan. Hal ini karena bisa saja karyawan memiliki dua perintah yang berlawanan sehingga harus ada kesatuan perintah yang jelas. Lalu yang keenam, kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan. Jadi kepentingan individu harus di bawah kepentingan bersama ya. Jadi prinsip ini bertujuan untuk mengesampingkan kepentingan individu dan harus mendahulukan kepentingan organisasi. Yang ketujuh adalah pembayaran upah atau penggajian. Ya, pada prinsip ini bahwa karyawan harus mendapat gaji atau upah sesuai dengan pekerjaannya. Ya. Yang kedelapan, pemusatan. Pada prinsip ini adanya pemusatan wewenang ya, akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan. Pemusatan bertujuan untuk apa? Menghindari wewenang yang berlawanan satu sama lain sehingga wewenang dan tanggung jawab menjadi terpusat. Prinsip manajemen selanjutnya adalah hierarki atau rantai skalar. Maksudnya bahwa berdasarkan wewenang terbesar itu karyawan harus tahu sampai yang terkecil adanya hierarki. Jadi membuat karyawan tahu kepada siapa dia bertanggung jawab dan kepada siapa dia mendapatkan perintah. Jadi rantainya dia harus tahu siapa yang memberikan pekerjaan dan kepada siapa dia harus melaporkan pekerjaan. Lalu ketertiban. Ya, prinsip ketertiban agar setiap karyawan menjalankan pekerjaannya dengan tertib dan sistematis ya. Lalu prinsip keadilan dan kejujuran. Nah, di sini prinsip ini sangat penting karena berkaitan dengan moral karyawan. Karyawan harus bersikap jujur dalam memberikan laporan dan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Lalu stabilitas. Stabilitas pegawai. Ya. Ini berkaitan dengan kondisi fisik dan mental dari setiap sumber daya manusia yang terlibat. Manusia merupakan makhluk yang rentang dan rapuh serta bisa mendapat guncangan saat bekerja baik fisik maupun mental. Untuk kondisi karyawan harus diperhatikan apakah dalam kondisi baik atau tidak. Ya, jadi ada perhatian terhadap karyawan. Berikutnya adalah inisiatif. Nah, dalam prinsip ini karyawan didorong untuk mengembangkan ide-ide yang kreatif dan inovatif ya, sesuai dengan inisiatif masing-masing. Ya, sehingga karyawan dapat meluangkan ide-idenya ya, sehingga dapat mewujudkan sesuatu yang berguna bagi penyelesaian pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Yang ke-14 adalah jiwa kesatuan. Ya, maksudnya semangat juga, kesatuan semangat ya. Sehingga tiap karyawan dan staf lainnya harus memiliki rasa kesatuan dalam semangat perjuangan yang sama. Sikap yang saling memiliki tentu akan mendorong relasi yang baik antara individu dan berdampak positif bagi kemajuan perusahaan. Ya, jadi harus adanya jiwa yang sama-sama merasa ini loh, saya bekerja di perusahaan ini untuk tujuan yang baik ya. Jadi adanya jiwa kesatuan. Nah, fungsi manajemen ya, di sini ada planning. Tujuannya untuk menentukan tujuan organisasi dan memutuskan cara yang terbaik untuk mencapainya. Ada pengorganisasian, yaitu mengorganisasi orang-orang yang tepat dan sumber daya lainnya untuk menjalankan perencanaan yang ditetapkan. Ada fungsi pengarahan. Apa sih fungsi pengarahan? Yaitu serangkaian proses yang digunakan agar setiap anggota berada dalam organisasi dapat bekerja sama, jadi diarahkan. Adanya fungsi pengendalian ya. Dalam fungsi ini seorang manajer harus selalu mengawasi jalannya suatu tugas atau kegiatan yang terarah demi pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lalu fungsi manajemen yang selanjutnya adalah penyusunan personalia, yaitu aktivitas pegawai yang ditunjukkan untuk memperoleh tenaga kerja yang cakep dalam jumlah yang tepat. Nah, itu dari fungsi-fungsi dari manajemen.
Presentasi dari Bu Endah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.